Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kulli walau karyal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu. Hari ini sudah Jumat yang mulia, alhamdulillah adalah kalimat yang harus kita ucapkan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah. Karena telah banyak kenikmatan telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, kemauan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Karena adanya kemauan itu adalah memang diberi kemauan oleh Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali memang dikehendaki oleh Allah. Maka ketika kita diberi kehendak oleh Allah untuk melaksanakan perintah Allah, ini adalah merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan adalah sepatutnya kalau kita bersyukur kepada Allah, diantaranya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salam serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik kepada kita, yang dengan teladan tersebut kita bisa memilah, memilih, memeluk agama diridhai oleh Allah, yaitu agama Islam. Hari ini sudah Jumat yang mulia, sudah jamak di era sekarang ini apabila kita melihat para pemuda yang ketika mendengar azan mereka leha-leha tidak memperhatikan panggilan Allah berupa azan tersebut. Padahal jelas panggilan tersebut adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita salat, marilah menuju kepada kemenangan. Tapi ketika dipanggil oleh Allah dengan panggilan menuju kemenangan tersebut, banyak di antara pemuda-pemuda kita yang tidak memperhatikan hal ini. Hari sidang Jumat yang mulia, survei terakhir mengatakan bahwa ada 38,8% pemuda-pemuda kita yang tidak melakukan salat. Dan mereka meninggalkan salat dengan santai tanpa merasa berdosa. Dan ini adalah suatu fenomena yang dianggap wajar, padahal ini adalah sesuatu yang memerlukan perhatian bagi kita agar mereka itu memperhatikan masalah salat. Hari ini sidang Jumat yang mulia, diceritakan di zamannya Nabi Musa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa dengan wajah menderita, dengan ditutup wajahnya karena merasa malu dengan dosa-dosanya. Kemudian datang kepada Nabi Musa menyatakan mohon agar dimintakan ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, katakanlah dosa apa yang kau perbuat sehingga engkau merasa sangat menderita karena dosa tersebut. Akhirnya walaupun dosa itu adalah sesuatu yang aib, akhirnya diceritakan bahwa wanita tersebut telah melakukan perzinahan. Dari perzinahan tersebut hamil dan menghasilkan seorang bayi. Dan ketika bayi itu lahir, dia cekik sampai mati. Sehingga ini adalah merupakan suatu dosa yang sangat besar, menjijikkan. Ketika Nabi Musa mendengar pengakuan yang seperti itu, Nabi Musa berpaling, merasa jijik dengan perbuatan wanita tersebut, dan menganggap itu adalah suatu dosa yang luar biasa sehingga tidak pantas dimintakan ampun kepada Allah. Dengan merasa kesedihan yang luar biasa, wanita tersebut keluar dari kediaman Nabi Musa dengan penderitaan yang luar biasa.
Hari ini sudah Jumat yang mulia, dalam keadaan seperti itu kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Musa menyatakan bahwa dosa wanita tersebut tidaklah seberapa dibandingkan dengan orang yang dosanya orang yang meninggalkan salat. Dikatakan bahwa meninggalkan salat itu dosanya 1000 kali lebih besar daripada berzina 1000 kali. Maka dari itu wanita tersebut dipanggil, kemudian dikatakan bahwa Allah masih mengampuni dosa-dosa yang walaupun seperti itu, dan Allah Maha Pengampun. Tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan hal yang sebenarnya itu luar biasa berat, dosanya besar, tapi kadang-kadang kita meremehkan, yaitu tidak melaksanakan salat tersebut. Dan tadi telah disampaikan bahwa survei menyatakan bahwa ada 38,8% pemuda-pemuda kita yang tidak melakukan salat. Hari ini sidang Jumat yang mulia, dan fenomena ini seakan-akan dianggap wajar, sehingga kita tidak pernah melihat para pemuda berada di masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Hari ini sidang Jumat yang mulia, maka dari itu Allah telah berfirman dalam surat Maryam ayat 59, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'us shalah wattaba'us syahwat. Maka menggantikan setelah mereka pengganti penerus generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Maka dari itu adalah tugas kita untuk mendidik anak-anak kita untuk mereka itu agar kenal masjid dan melaksanakan salat berjamaah. Hari ini sidang Jumat yang mulia, di dalam sebuah pertemuan di Mesir, ketika ada orang tentara Israel, mereka ditangkap, kemudian mereka berdialog dengan umat Islam, mengatakan bahwa umat Islam akan membantai mereka. Bahkan pohon-pohon batu pun mengatakan di sini ada orang Yahudi, bunuhlah dia. Bagaimana jawaban orang Yahudi tersebut? Kami akan mengalami kekalahan ketika umat Islam di dalam sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Ketika saat itulah kami akan dikalahkan. Jadi untuk mengalahkan orang-orang Yahudi, umat Islam harus menegakkan salat, sehingga ketika salat subuh, ramainya jamaah salat subuh seperti hanya ketika kita melaksanakan salat Jumat. Maka dari itu, ketika saat itulah baru umat Islam bisa mengalahkan orang Yahudi. Maka dari itu, maka kita lihat kondisi keadaan di sekitar kita, bagaimana pemuda-pemuda kita tidak memperhatikan masalah salat, dan ini adalah peluang besar bagi mereka untuk mengalahkan umat Islam. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam hendaklah kita selalu memperhatikan anak-anak turun kita, bagaimana agar mereka kenal masjid, kenal dengan salat berjamaah, yang dengan itu Islam akan mendapatkan kemajuan ketika mereka telah melaksanakan salat berjamaah, utamanya salat subuh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hari sidang Jumat yang mulia, telah kami terangkan bahwa fenomena di sekitar kita, bahwa pemuda-pemuda kita tidak kenal masjid, sehingga perjalanan terjauh bagi mereka adalah perjalanan ke masjid. Ketika mereka mendaki gunung, mereka mampu. Ketika mereka berwisata ke suatu tempat yang sangat jauh, mereka kuat.
bahkan mendaki gunung mereka kuat. Tapi ketika berjalan ke masjid itu adalah suatu perjalanan yang sangat berat. Hari ini sidang Jumat yang mulia karena tidak ada pendidikan mulai awal dari mereka. Maka kita ambil contoh ketika Imam Ahmad bin Hambal di waktu kecil, setiap hari ibunya dengan telaten mengantar anaknya ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh. Jadi pendidikan itu dimulai ketika mereka masih kecil, dan apabila mereka sudah terbiasa ke masjid, maka ketika suatu saat karena sesuatu hal sehingga tidak kita ajak mereka ke masjid, mereka akan marah. Mengapa saya tidak diajak ke masjid, padahal biasanya diajak ke masjid? Maka dari itu pendidikan ini kita mulai dari anak-anak kita kecil, kita biasakan agar mereka dalam melaksanakan salat berjamaah ini hendaklah mereka selalu kita teguhkan. Hari sidang Jumat yang mulia, prajurit Palestina diantaranya adalah Al-Qassam. Ketika seseorang mendaftarkan diri untuk menjadi pasukan mereka harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah 40 hari penuh melaksanakan jamaah sholat subuh. Kemudian mereka atau punya hafalan Al-Quran atau ada komitmen untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi hari ini sidang Jumat yang mulia, dengan salat ini adalah kunci bagi kemajuan umat Islam di dalam menegakkan Islam maupun di dalam memenangkan segala percaturan di dalam kehidupan di dunia. Maka dari itu hendaklah kita selalu berusaha mendidik anak-anak kita. Janganlah sampai kita tinggalkan mereka dalam keadaan lemah akidah, lemah iman, sehingga mereka tidak memperhatikan terhadap perintah-perintah Allah, utamanya salat. Maka dari itu saya mengajak khususnya pribadi saya sendiri, umumnya kepada kita semua, hendaklah kita berusaha mengajak anak-anak kita untuk kenal masjid, untuk berjamaah, yang dengan itu akan menyelamatkan anak-anak kita dan menyelamatkan diri kita masing-masing di hadapan Allah nantinya. Hari ini sidang Jumat yang mulia, jadi fenomena anak-anak remaja yang tidak kenal masjid, yang tidak berjamaah dalam sholatnya, maka ini adalah sudah umum kita lihat. Maka kita harus segera menggebrak, merevolusi keadaan ini, jangan sampai berkelanjutan. Mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan bimbingannya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq lana sabra tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.